Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mahasiswa, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi atas karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk selalu berikhtiar mendapatkan ridhonya. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi sosok suri teladan yang baik bagi kita semua umatnya. Pembahasan mata kuliah ini pada pertemuan ini bertujuan untuk mendalami pemahaman ilmu standar akuntansi keuangan syariah dan badan penyusunannya pada sahabat mahasiswa ke depan sebagai pelaku akuntan atau praktisi di dunia kerja nantinya. Semoga sahabat mahasiswa ke depan memiliki wawasan keilmuan yang mendalam di bidangnya dan menjadi praktisi profesional. Amin amin ya robbal alamin. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu standar akuntansi syariah. Standar akuntansi syariah atau SAS adalah pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK syariah yang ditunjukkan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Pengembangan SAS atau standar akuntansi syariah dilakukan dengan mengikuti model SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI. Standar akuntansi syariah terdiri dari PSAK 100 sampai dengan PSAK 106 yang mencakup kerangka konseptual. Penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi murabahah, musyarakah, mudorobah, salam, dan istisna itu akad-akad yang akan dicatat dari akuntansi sesuai dengan PSAK tersebut ya. Munculnya akuntansi syariah diawali ketika didirikan Bank Muamalat Indonesia atau BMI yang merupakan landasan awal untuk menerapkan ajaran bermuamalah. Akuntansi syariah dibutuhkan untuk penyesuaian atau menyesuaikan laporan keuangan dengan syariah. Akuntansi syariah sangatlah penting bagi kita karena dengan akuntansi syariah akan memberikan keadilan sehingga kemaslahatan umat akan tercapai. Pengertian standar akuntansi adalah peraturan umum yang dijabarkan dari laporan keuangan atau konsep teoritis akuntansi yang menjadi dasar dalam pengembangan teknis atau akuntansi. Sedangkan pengertian dari standar akuntansi syariah bedanya yaitu pada dasarnya hampir sama dengan pengertian standar akuntansi secara umum. Akan tetapi standar akuntansi syariah lebih mengutamakan ke arah pola yang bertanggung jawab yang menuju keadilan kebenaran antara sesama sesuai dengan syariah Islam. Akuntansi selalu didasarkan pada pencatatan keuangan. Adanya standar akuntansi syariah memberikan aturan dalam penerapan sistem syariah, kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi yang harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan syariah. Terbitnya PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan syariah yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, yaitu IAI. Penerapan transaksi syariah diawali oleh sistem perbankan syariah dan kemudian dilanjutkan dengan sektor lainnya. Standar akuntansi keuangan diterapkan dengan beberapa tujuan antara lain keseragaman laporan keuangan, minimalisasi dari penyusun, memudahkan auditor, memudahkan interpretasi dan membandingkan laporan keuangan lainnya, serta memudahkan pengguna laporan keuangan. Itu dari tujuan standar akuntansi keuangan syariah. Kedudukan standar akuntansi syariah bagi lembaga keuangan syariah sangatlah tinggi. Artinya, sangat penting demi menjaga kemaslahatan umat. Karena memang tujuan lembaga keuangan syariah sebenarnya adalah untuk membantu umat menjauhi riba. Dan bukanlah untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya semata. Sehingga ketika mempelajari akuntansi syariah dibutuhkan pemahaman yang baik mengenai akuntansi sekaligus juga tentang syariah Islam. Kita berlanjut ke poin selanjutnya yaitu SAK Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETA.
dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum, general purpose financial system, bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal dalam pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Banyaknya unit bisnis yang tergolong masih kecil di Indonesia membutuhkan standar akuntansi yang sesuai dengan bisnis tersebut. Maka pada tahun 2009, 17 Juli, IAI menerbitkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik, SAK Etap, dan telah disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 9 Mei 2009. SAK Etap digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik seperti usaha-usaha tergolong masih kecil atau UMKM. SAK Etap memiliki bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi, sehingga dapat menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya, dan diharapkan dapat memberi kemudahan dalam hal pendanaan dan perbankan. SAK Etap sendiri memiliki beberapa persyaratan akuntansi yang tidak atau belum mampu dipenuhi oleh usaha mikro, kecil, menengah, atau UMKM. Maka pada tanggal 18 Mei 2016, Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK telah mengesahkan Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro atau usaha kecil dan menengah. Sementara itu, adanya perkembangan industri syariah di Indonesia yang sangat pesat mengharuskan suatu keberadaan standar akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan syariah. Adanya kebutuhan tersebut melahirkan Dewan Standar Akuntan Syariah atau DSAK yang berada di bawah naungan IAI yang bertugas untuk menyusun standar laporan keuangan syariah. PSAK Syariah disahkan pada tahun 2002. PSAK Syariah terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti mudorobah, murobah, salam ijaroh, dan istisna. Standar akuntansi syariah atau SAS adalah pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Pengembangan SAS atau standar akuntansi syariah dilakukan dengan mengikuti model SAK umum namun berbasis syariah yang juga mengacu pada fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kita berlanjut ke poin selanjutnya, yaitu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Jadi, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDPPLK syariah merupakan pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah dan karakteristik transaksi syariah. Berdasarkan KDPPLK syariah, transaksi syariah berasaskan pada prinsip yang pertama, prinsip persaudaraan atau ukhuwah, yang kedua, keadilan, yang ketiga, kemaslahatan, yang keempat, keseimbangan, yang kelima, universalisme atau sumuliyah. Beberapa karakter transaksi syariah yang dibuatkan dalam KDPPLK syariah diantaranya yaitu tidak mengandung unsur riba, yang kedua, tidak mengandung unsur kezaliman, yang ketiga, tidak mengandung unsur maisir, yang keempat, tidak mengandung unsur goror, dan yang terakhir atau kelima, tidak mengandung unsur haram. Jadi sejarahnya dari KDPPLK ini yaitu KDPPLK ini pertama kali disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia atau DSAK IAI pada tanggal 27 Juni 2007. Dan masih berlaku hingga saat ini. Berdasarkan Surat Dewan Pengurus Nasional atau DPN IAI nomor 0823B-DPN-IAI-11 2013, maka seluruh produk
akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAS IAI. Jadi sekian saja pembahasan untuk kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.